Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga semua teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari M. Sidik atau Jurik Ciwidey. Wow, luar biasa. Udah lama ya kita nggak membawakan kisah dari Bang Sidik, dan kisah kali ini seru banget ya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor or misteri pesugihan Batu Nangtung. Sebuah terminal kini terlihat ramai oleh hilir mudik manusia dan kendaraan yang berlalu lalang ke sana kemari pada pagi hari ini. Terminal tersebut adalah terminal besar terakhir yang ada di Bandung Selatan sebelum nantinya kendaraan-kendaraan tersebut akan melaju ke kampung-kampung yang berada di pegunungan yang sulit diakses. Bahkan ada yang sampai hingga pantai yang berada di ujung selatan Pulau Jawa. Mobil-mobil yang berjenis minibus berjejer dengan banyaknya tumpukan barang-barang yang menumpuk di atasnya. Memang wajar bagi para penduduk yang tinggal di kampung-kampung kecil pada masa itu untuk menyetok segala kebutuhannya dalam jumlah yang banyak. Mengingat akses mereka dalam mendapatkan barang-barang tersebut sangatlah sulit untuk dijangkau, sehingga mereka rela pergi ke kota terdekat dan membeli kebutuhan untuk mereka jual kembali atau disimpan selama berminggu-minggu di dalam rumahnya. Bahkan barang-barang berat seperti lemari, kasur, kendaraan bermotor pun tak luput dari pandangan. Semuanya diangkut di atas mobil minibus tersebut dan dijaga oleh kenek-kenek yang duduk di atasnya. Sebuah perjalanan yang cukup melelahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang hidup di kampung pada kala itu. Tapi perjuangan itu tidak serta-merta membuat mereka mengeluh. Mereka terus bersemangat setiap harinya tanpa menyesali tempat tinggal mereka yang penuh akan keterbatasan. Sebuah mobil kecil yang diisi oleh penumpang terlihat baru saja sampai dan masuk terminal. Mobil kecil berbentuk carry yang penuh sesak karena diisi melebihi kapasitas membuat para penumpang yang ada di dalamnya harus merasakan duduk dan tidak bisa bergerak selama berjam-jam dari kota Bandung hingga sampai ke terminal ini. Tak lama, banyak sekali pedagang dan juga tukang ojek yang berlari menghampiri mobil tersebut untuk menawarkan dagangannya dan juga jasanya. Mengingat ini adalah terminal besar terakhir sebelum nantinya orang-orang tersebut akan lanjut naik ojek atau naik mobil minibus yang menembus pegunungan dan hutan lebat hingga ke selatan sana. Ojek ojek, kacang kacang. Tukang ojek dan para pedagang saling bersautan satu sama lain. Mereka berebut penumpang dan pembeli yang baru saja turun dari mobil tersebut. Namun ada satu pemandangan aneh, pemandangan yang membuat para pedagang dan tukang ojek tersebut mundur beberapa langkah. Ketika melihat ada seseorang yang muncul dari dalam mobil tersebut dengan barang bawaan yang dia bawa dan tas kusam yang dia gendong ke belakang. "Berapa ongkosnya, Kang?" kata orang tersebut yang menanyakan harga ke arah kenek yang menagih uang kepada penumpang. "AA, sama AA mah gak usah bayar. Gak apa-apa, A," jawabnya sambil tersenyum dan mempersilahkan dirinya keluar dari mobil itu dengan segera. Ya, namanya adalah Asep. Baru hari ini dia keluar dari penjara yang ada di kota Bandung. Seseorang yang pada awalnya menguasai area terminal ini pada 3 tahun yang lalu.
Sehingga semua orang yang mengais rezeki di terminal ini tidak berani kepadanya meskipun dalam 3 tahun terakhir ini dia menghilang. Dia turun dengan terlihat sebuah tato khusus di bahu tangannya karena pada zaman tersebut seseorang yang masuk penjara akan ditandai memakai besi panas sebagai penanda bahwa orang tersebut adalah mantan pelaku kriminal. Umur Asep masih muda. Umurnya masih kurang dari 25 tahun pada saat itu. Tubuhnya pun kurus dan kecil. Tidak terlihat bahwa dia dulu adalah penguasa terminal tersebut apabila kita melihatnya secara sekilas. Tapi tetap saja, banyak orang yang ada di terminal takut akan keberanian dia. Bahkan yang terakhir, dia menikam seseorang dengan beling atau kaca hingga orang tersebut harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Sehingga Asep pun akhirnya ditangkap atas tuduhan penganiayaan sehingga ia harus mendekam selama 3 tahun lamanya di penjara kota. Dan kini dia sudah bebas. Dia bisa kembali menghirup nafas segar dan memulai kehidupan yang baru untuk istri dan ketiga anaknya yang kini mulai beranjak dewasa. Karena anak-anaknya yang dia tinggalkan 3 tahun yang lalu mungkin sekarang sudah tumbuh besar. Sehingga rumah adalah satu-satunya tempat yang dia datangi lagi selepas dia pulang dari penjara pada hari ini. Namun sayang beribu sayang, bukannya sambutan karena dia sudah kembali pulang, namun hanya sebuah kenyataan pahit yang dia rasakan ketika pertama kali menginjakkan kakinya di rumah pada saat itu. Asep hanya terdiam. Dia melihat ketiga anaknya yang kini beranjak dewasa duduk di dekat ibunya. 2 anak laki-laki tertua duduk dan memandangi bapaknya yang masih tertunduk karena malu akan kelakuan dirinya sendiri. Juga anaknya yang bungsu, yang berumur sekitar 5 tahunan, yang kini duduk di pangkuan ibunya, yang terlihat sangat manis, hanya bisa memandanginya tanpa berkata apapun. Asep tahu ini adalah konsekuensi yang harus ia terima selama bertahun-tahun ia hidup di jalanan, mengais rezeki dengan memalak orang dan memberikannya kepada istri dan anak-anaknya untuk mereka makan. Hingga akhirnya ada suatu kejadian yang membuatnya harus mendekam di dalam penjara dan membiarkan istrinya berjuang seorang diri untuk membesarkan ketiga anaknya selama 3 tahun. Tidak ada kata untuk kembali bagi keluarga kecilnya, meskipun rasa sayang untuk anak-anaknya masih begitu besar baginya. Namun keluarganya kini sudah menolaknya dan istrinya pun menginginkan hubungan yang selama ini terjalin harus berakhir. Asep hanya bisa menerima kenyataan itu. Dia sadar dia salah, tapi dia berjanji kepada anak-anaknya kelak dia akan membantu mereka untuk bersekolah dan tidak akan melunturkan rasa sayangnya meskipun mungkin dia tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang cukup lama. Dengan tertunduk, Asep akhirnya keluar dari rumah istrinya. Sebuah rumah yang dia bangun sendiri ketika dia sedang bekerja di terminal. Dia bingung harus pergi kemana sekarang. Apakah dia harus kembali ke terminal atau dia harus mencari lagi pekerjaan yang baru agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk hidupnya. Kembali ke terminal dan menguasainya lagi seperti 3 tahun yang lalu sebelum dirinya dipenjara. Beberapa minggu berlalu, terminal kini terlihat agak lenggang karena mobil-mobil minibus yang berangkat ke kampung-kampung yang ada di gunung sana sudah berangkat dan akan kembali pada sore hari ke dalam terminal ini. Asep dalam beberapa hari ini hanya duduk terdiam di depan warung nasi yang ada di dekat terminal tersebut dan melihat hilir mudik manusia yang pergi dan datang di sana. Sudah beberapa hari ini dia mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun akibat tato yang menjadi penanda bahwa dia pernah di penjara yang terukir di lengannya, tidak ada satupun orang yang mau memperkerjakan dia sehingga dia merasa putus asa akan hal itu. "Sep, ini kopinya dan ini makanannya," kata Ibu Ona yang menjadi pemilik warung nasi tersebut. "Tapi saya nggak pesan apa-apa kan Bu?" kata Asep dengan nada heran.
Gak usah dipikirin atuh. Meskipun sudah lama gak nongkrong di warung sini, tapi selama bertahun-tahun pasti mah AA Asep masih suka pesen ini. Jadi sebelum AA Asep pesen, ya ibu langsung buatin aja, katanya sambil duduk di dekat Asep dan menyodorkan kopi dan makanan yang dia bawa. Ibu Onah adalah pemilik warung nasi yang ada di terminal. Warung nasi dengan cat berwarna hijau tua dengan berbagai lauk pauk yang menggugah selera sehingga aromanya tercium hingga keluar. Ibu Onah termasuk orang yang sukses, terbukti dengan gelang, kalung serta anting-anting emas yang besar memenuhi seluruh tubuhnya. Sikapnya yang penuh senyum membuatnya banyak sekali orang yang menghormati dirinya, apalagi dia selalu tidak hitung-hitungan dalam mengenai usahanya. Meskipun banyak yang berhutang, namun dia tidak pernah menagih-nagih seperti layaknya pedagang lain. Asep teh kenapa? Kok kayaknya murung begitu? Masa preman murung? Malu atuh sama anak buah, kata Bu Ona sambil bercanda. Enggak Bu, saya sudah lama nggak pegang terminal. Saya biarkan anak buah saya kerja sendiri. Saya tidak mengambil setoran lagi dari mereka, katanya sambil sedikit murung. Saya takut masuk bui lagi. Saya pengen cari kerja yang benar aja. Tapi sampai saat ini belum ada yang mau menerima saya akibat ini nih, katanya sambil memperlihatkan tato yang dia tutupi di bahu tangannya. Ya kalau ke arah yang gak bener mah banyak Bu. Kemarin juga ditawarin judi lagi, malak lagi, jadi preman lagi. Ya bukannya saya tidak mau Bu. Saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya sekarang. Dan saya juga takut kalau dibui lagi Bu. Asep hanya termenung sambil menatap kopi dan makanan yang tidak ia sentuh sama sekali. Dan sepertinya Ibu Onah tampaknya mengerti tentang apa yang Asep pikirkan pada saat ini. Apalagi dia bercerita jika istri dan keluarganya sudah meninggalkan dia karena kelakuannya semasa dia menjadi preman. Sehingga di sini Ibu Onah tampaknya memiliki sebuah solusi. Karena Iba melihat Asep yang murung dalam beberapa hari ini di dalam terminal tanpa melakukan apa-apa. Asep, saya tahu nih caranya Asep supaya bisa cari uang. Tapi cara ini beresiko. Tapi tenang, Asep gak perlu jadi preman lagi. Dan gak bakalan masuk bui lagi, kata Bu Ona sambil berbisik kepada Asep. Asep yang merasa heran tiba-tiba menatap Bu Onah dari dekat. Dia mungkin akan mengungkapkan rahasia dari kesuksesan warung makannya yang sudah dia rintis sekian lama. Memangnya caranya seperti apa Bu? Kata Asep dengan nada heran. Ibu Ona melihat sekeliling ketika Asep bertanya seperti itu. Dia melihat ke sekitar agar tidak ada orang lain yang mendengar atas apa yang ia bicarakan. Karena Asep udah terlanjur ke dunia hitam dan gak bisa kembali, saya mah nyarani nih supaya Asep melakukan pemujaan aja di Batu Nangtung di gunung sana. Daripada malak dan jadi preman nanti masuk bui lagi, mendingan datang ke sana, pulang-pulang bawa uang 2 karung buat modal gak perlu takut masuk penjara lagi, kata Bu Ona sambil berbisik dengan sangat pelan ke telinga Asep pada saat itu. Brak, goblok si ibu ini mah, ngasih solusi kok seperti itu. Asep tiba-tiba marah ketika Bu Ona memberitahukan tentang pemujaan Batu Nangtung yang berada di gunung. Asep tahu meskipun dirinya berjalan di jalan yang salah, namun tidak pernah ia terfikir untuk memakai cara hitam seperti itu. Gelas kopi juga makanan yang ada di dekatnya berhamburan kemana-mana tepat ketika tangannya yang kurus itu menggebrak tempat duduknya dengan sekuat tenaga di depan warung nasi tersebut. Namun tiba-tiba Bu Ona mengangkat salah satu jari tangannya dan menyuruh Asep untuk diam sambil melihat ke sekeliling agar tidak ada yang mendengar percakapan mereka berdua. Ibu Ona masih terlihat sabar ketika Asep tiba-tiba saja marah dan menggebrak tempat duduk yang diduduki oleh mereka berdua pada saat itu. Asep, kata Bu Ona yang kini berkata dengan nada tegas, saya tahu kamu yang pegang terminal ini. Sehingga kamu bisa gebrak tempat duduk yang ada di depan warungku. Tapi lihat sekarang, apa kamu bisa jalan di jalan yang benar setelah kamu keluar dari bui? Untung kamu tidak menghilang seperti si Sapro yang sampai saat ini belum ditemukan.
kata Bu Ona sambil mengambil lap lalu membersihkan kopi dan makanan yang berhamburan di sana. Memang pada tahun itu banyak sekali preman-preman yang menghilang secara misterius. Mereka menghilang dari tempat kerjanya seperti terminal, pasar atau tempat-tempat mereka melakukan aktivitas sehari-hari dalam hidupnya. Mereka yang hilang biasanya tidak akan ditemukan kembali, kalaupun ada, biasanya sudah dalam bentuk mayat yang terbungkus oleh karung besar dengan tubuh yang penuh luka sayatan, bahkan luka peluru yang mendarat di dadanya. Sehingga dulu ramai sekali orang menyebutkan kata Petrus atau penembak misterius atas kejadian hilangnya orang-orang secara misterius yang sering kali menyasar preman-preman kala itu. Asep tiba-tiba terdiam. Terlalu lama di dalam penjara membuatnya tidak mengetahui kejadian yang menimpa teman seperjuangannya dulu, yaitu Sapro yang sudah 1 tahun ini hilang di terminal ini dan tidak pernah ditemukan kembali hingga saat ini. Saya itu ngasih tahu kamu karena saya mah kasihan sama kamu. Kehilangan anak-anak kamu tidak akan membuat kamu sengsara, malah akan bikin kamu tambah kaya. Sehingga apabila kamu mengikuti cara yang sudah aku beritahukan, secara tidak langsung akan mengangkat derajatmu kembali, Sep, kata Ibu Ona yang kini berdiri sambil membawa gelas kopi dan piring ke dalam warung nasi itu. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu mau mah, aku bisa memberikanmu petunjuk supaya kamu sampai ke tempat itu tanpa masalah, Sep, katanya sambil berjalan ke dalam warung. Asep terdiam. Banyak sekali pikiran yang memenuhi otaknya sekarang. Di satu sisi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Bu Ona itu adalah hal yang salah. Tapi di sisi lain dia melihat Ibu Ona hidupnya sangat makmur. Padahal dia hidup sendirian ditinggalkan oleh suami dan anak sematawayangnya yang meninggal dunia pada saat masih kecil. Asep kembali melamun. Tatapan matanya memandang lurus ke arah terminal yang kini mulai ramai kembali karena banyak mobil-mobil kecil yang mengangkut pekerja dari kota Bandung sampai ke terminal ini. Hingga akhirnya Asep membulatkan tekad, sebuah tekad yang mungkin saja menjadi jalan keluar bagi hidupnya, karena meskipun dia sudah ditelantarkan oleh keluarga istrinya atas kondisinya yang seperti ini, tapi mungkin saja keluarga istrinya akan menerimanya kembali ketika dia pulang dengan membawa uang yang banyak sebagai penebusan dosa bagi keluarga dan anak-anaknya. Waktu pun terus berlalu. Sebuah mobil kini terlihat berjalan sangat pelan di jalanan yang berbatu dan penuh lumpur. Banyak sekali perabotan dan juga bahan makanan yang menumpuk di atas mobil itu untuk dibawa ke kampung-kampung yang ada di sekitar pegunungan selatan. Beberapa kali mobil tersebut harus berhenti karena jalanannya yang berlumpur dan membuat kernet dan supir turun harus menaburkan tai ragaji atau serbuk kayu atau serpihan kayu dari hasil gergaji yang memang sengaja mereka bawa untuk membuat jalanan yang penuh lumpur itu bisa dilewati oleh mobil tersebut. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Asep yang kini duduk di atas mobil tersebut hanya terdiam sambil melihat sebuah catatan kecil yang dibuat oleh Ibu Ona ketika dia akan berangkat ke gunung pada saat itu. Orang-orang seperti Asep sebenarnya sudah mengetahui gunung itu dari banyaknya rumor yang beredar. Apalagi Asep adalah mantan preman yang sering kali beradu fisik dengan preman yang lain untuk lahan yang dia kelola saat menjadi penguasa terminal. Dan karena itulah banyak orang selain Asep yang datang ke gunung tersebut agar dirinya memiliki kekuatan yang lebih kebal akan senjata tajam. Bahkan ada mereka yang datang sengaja untuk menyantet atau meneluh lawan agar lahan yang mereka kelola bisa diambil alih setelah lawannya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi tujuan Asep kini berbeda. Dia ingin memperbaiki hidup dengan modal yang nantinya bisa dia dapatkan ketika dia datang ke sana. Karena menurut Bu Ona, ritual yang dia jalani tidak mengharuskan untuk terus-menerus ritual secara rutin, tapi hanya cukup 1 kali datang dan apa yang Asep inginkan bisa langsung terkabul di hari itu juga. Sebuah jalan yang sangat instan. Meskipun Asep tidak tahu harga yang harus dia bayar, karena menurut Ibu Ona ritual itu syaratnya berbeda-beda dan dia akan memilih sendiri apa yang dia minta untuk ditukar dengan uang yang berkarung-karung.
Asep sudah siap akan hal itu. Meskipun dia mungkin saja akan meminta setengah dari umurnya pada saat itu, tapi dia siap atas konsekuensi tersebut. Karena itu semua dilakukan hanya untuk menjadi awal dari kehidupannya yang baru dan akan memanfaatkan uang yang nantinya ia dapat untuk modal berusaha agar keluarga istrinya melihat dan anak-anaknya juga bisa kembali ke dalam pangkuan Asep. Mobil pun kembali berjalan setelah bersusah payah keluar dari kubangan lumpur yang membuat mobil itu tidak bisa bergerak dalam beberapa saat. Hutan, gunung, air terjun ataupun kebun teh menjadi pemandangan yang lazim pada saat mobil itu melintas. Mobil tersebut melintasi hutan hujan yang sangat lebat dengan banyaknya terlihat monyet-monyet yang melompat dari atas pohon dan melintasi mobil yang melintas di bawahnya. Waktu pun terus berlalu. Matahari yang pada awalnya menyinari perjalanan itu dengan sinar yang terang kini mulai redup. Hingga akhirnya Asep pun turun di sebuah jalan kecil yang lebih rusak dan berbatu. Sebuah jalanan dengan pemandangan kebun teh yang cukup luas di sebelah kiri dan hutan lebat yang ada di sebelah kanan. Para penumpang yang tahu arah jalan itu hanya berbisik ketika Asep turun. Ya, seperti ada sesuatu yang mereka obrolkan tentang tempat yang akan Asep tuju, karena mereka yang tinggal di kampung-kampung di sekitaran pasti tahu apabila ada orang asing yang turun ke arah sana, pastilah dia akan melakukan sesuatu di gunung, dan hal itulah yang menjadi obrolan para penumpang lain ketika Asep turun. Asep kembali berjalan bersamaan dengan matahari yang perlahan turun secara perlahan. Sinarnya yang semakin redup hanya menyisakan sinar berwarna merah yang menyinari awan putih yang masih ada di atas sana pada sore itu. Dengan catatan yang terus-menerus dia lihat, dia pun berjalan lurus menyusuri jalanan kecil itu sendirian dengan harapan ini adalah jalan keluar yang bisa memperbaiki hidupnya selepas ia keluar dari penjara. Dia berjalan menyusuri jalanan tersebut seorang diri, jalanan yang nampak jarang sekali dikunjungi oleh manusia. Sinar matahari yang semakin lama semakin terbenam membuat jalanan itu sangatlah sepi dan sunyi, apalagi di sebelah kiri Asep merupakan hutan lebat yang gelap ketika malam tiba. Di jalanan itu hanya ada satu saung kecil yang ada di pinggir jalan. Mungkin ini adalah tempat bagi orang-orang yang ingin beristirahat ketika melewati jalanan yang sepi ini. Dan benar saja, ketika Asep melintasinya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok nenek pembawa kayu bakar yang menyapa dirinya pada saat itu. Nenek itu duduk di dalam saung dengan pakaian yang terlihat sangat lusuh. Mungkin dia akan beristirahat sejenak ketika sedang mengambil kayu bakar, karena terlihat beberapa ikat kayu bakar yang ia senderkan di dinding saung ketika ia sedang duduk di sana. Asep pun melewatinya sambil sedikit menundukkan badan. Meskipun dia adalah mantan preman, namun Asep masih memiliki adab ketika melintas melewati seseorang yang lebih tua darinya. Nenek itu pun hanya tersenyum ketika Asep melewatinya. Sorot matanya terlihat fokus menatapnya seperti sedang memperhatikan Asep dengan seksama. Pada awal tidak ada kecurigaan ketika Asep melintasinya pada saat itu. Namun, ketika Asep sudah berjalan jauh, tiba-tiba nenek tersebut berkata secara perlahan sambil memperhatikan Asep dari arah saung tempat dirinya duduk. "Lebih baik kamu balik lagi daripada menyesal. Soalnya mereka akan..." Suara pelan dari nenek itu tentu saja membuat Asep berhenti dan menoleh ke arah nenek yang tadi ia lewati. Namun ketika tubuhnya berbalik ke belakang, nenek itu seakan-akan menghilang tanpa jejak. Yang ada hanyalah jalanan sepi dan sunyi serta sinar matahari yang mulai tergantikan oleh malam, membuat suasana di sana sangatlah hening. Nenek itu menghilang begitu saja di tengah kegelapan. Asep yang melihat pemandangan itu pun terheran-heran karena dia yakin sekali bahwa tadi ada sesosok nenek yang sudah dia lintasi dan berbicara pelan kepadanya pada saat itu. Memang, sebelum perjalanan ke gunung, Ibu Ona sempat berpesan, "Terkadang nanti akan banyak ujian yang mencoba mengganggu pikiranmu agar pandanganmu beralih dari tujuan utamamu. Dan itu adalah hal yang paling dibenci oleh makhluk yang akan kamu temui apabila hatimu goyah dan tidak menyelesaikan ritual yang akan kamu jalani. Ya, mungkin
Ujian sudah dimulai, tepat ketika matahari mulai tenggelam dan semakin redup di tengah-tengah kebun teh yang sangat luas itu. Jujur, hati Asep sedikit berdetak dengan kencang karena dia yakin ada sosok nenek-nenek yang sedang duduk sambil membawa kayu bakar saung yang dia lewati. Asep hanya menggelengkan kepala, dia pun teringat akan petua-petua dari Bu Ona dan juga catatan kecil yang berisikan info dan tata cara yang harus dilakukan di dalam gunung sekarang. Mungkin tadi adalah salah satu ujiannya, pikir Asep sambil menggelengkan kepalanya, lalu pergi kembali menyusuri jalanan tersebut meski malam mulai menjelang. Biasanya, seseorang yang datang ke gunung tersebut akan didampingi oleh seorang paranormal yang mengerti akan hal-hal gaib. Mereka yang biasanya menjadi penyambung lidah dari para makhluk yang ada di gunung untuk berkomunikasi. Mereka semua tidak akan senekat Asep ketika akan melaksanakan ritual. Mereka masih takut untuk bertemu para makhluk gaib itu secara langsung, sehingga mereka akan lebih memilih merogoh koceknya agak dalam dengan membayar jasa paranormal. Ya, tujuan hanya satu, agar mereka bisa diantar dan dibantu selama ritual itu berlangsung. Berbeda dengan Asep, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk memakai jasa paranormal, sehingga dia nekat berangkat seorang diri dengan tata cara yang diberikan lewat catatan dari Bu Ona ketika ia berada di terminal. Tempat ritual yang berada di dalam gunung tersebut memang bermacam-macam. Ada yang berbentuk gua, pohon besar, aliran sungai, kolam kecil, juga batu besar seperti ada yang akan dia tuju sekarang. Semua tempat tersebut mempunyai penunggu yang berbeda-beda, juga dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Gunung yang Asep datangi ini sudah memiliki suatu sistem yang membuat para manusia bisa datang ke tempat tersebut tanpa harus bersusah payah membelah hutan dan mencari tempat-tempat tersebut di dalam kegelapan. Apabila kita tahu caranya, akan ada sesosok makhluk yang dengan sendirinya membukakan jalan kepada tempat-tempat ritual tersebut agar para manusia tidak tersesat di dalamnya. Hanya dengan imbalan 1 atau 2 batang rokok yang diberikan kepada makhluk tersebut, maka dia dengan sukarela akan membukakan jalannya bagi orang-orang agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat ritual, di mana tempat tersebut adalah menjadi awal muasal perjanjian dengan para makhluk gunung itu. Waktu semakin larut, Asep akhirnya tiba dengan berbagai gangguan sepanjang perjalanan yang membuatnya beberapa kali ragu untuk melanjutkan ritual ini. Tapi dia terus bertahan, meskipun makhluk yang muncul di perjalanan ke tempat ini bukan main-main. Tidak ada kuntilanak, pocong atau makhluk-makhluk yang sering kita dengar muncul di depan Asep. Tapi makhluk yang ia temui adalah makhluk yang lebih menyeramkan. Ada makhluk yang seringkali membuatnya tersesat sehingga membuat Asep beberapa kali memutar arah. Beberapa kali dia juga terjebak di hutan yang lebat karena mendengar suara atau bayangan yang muncul di semak-semak hutan. Ada pula sosok yang duduk dan menertawakannya di atas pohon besar di tengah hutan. Namun ketika Asep melihat wujudnya, dia seperti sebuah batang pohon dengan kakinya yang sangat panjang hingga ke jalan setapak yang ia lalui. Sehingga dia pun mau tak mau harus melintasi kedua kakinya yang panjang itu dan melintas tepat di bawahnya dengan rasa takut yang mendalam. Bahkan Asep secara tidak sengaja bertemu dengan makhluk yang berbentuk kepala yang terlihat terbang melayang-layang mengawasi Asep di dalam kegelapan. Namun makhluk itu nampak berbeda karena wajahnya berisi mata-mata merah yang menyala tanpa adanya mulut, hidung maupun telinga seperti kepala manusia pada umumnya. Keberanian Asep pun terkuras. Rasa takut yang selama ini ia pendam sesekali muncul ketika para makhluk yang baru ia lihat muncul di hadapan dirinya. Benar-benar ujian yang sulit baginya. Apalagi dia tidak memiliki keilmuan apapun, sehingga dia pun hanya bisa berlari dan menahan dirinya agar tidak pingsan ketakutan di hutan yang lebat ini. Setelah hampir semalaman dia berada di hutan yang lebat yang ada di gunung itu, akhirnya dia pun sampai ke tempat yang ia tuju. Dia kini tertunduk di depan batu nangtung di tengah gunung yang menjadi tujuan utamanya. Sebuah batu besar yang tepat berada di dekat aliran sungai di tengah hutan. Batu tersebut
bernama batu nangtung karena bentuknya yang lonjong ke atas dan tidak seperti batu-batu lainnya yang ada di sekitaran sungai tersebut. Di bawah batu itu terdapat banyak sekali sesajen. Sesajen-sesajen yang dibawa oleh manusia untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Asep pada saat ini. Namun, karena keterbatasan uang, Asep tidak bisa membawa sesajen yang lengkap seperti apa yang dilihatnya di bawah batu tersebut. Dia hanya bisa membawa 2 buah dupa, 1 kopi hitam saset yang ia seduh dengan air sungai yang dingin, juga beberapa kembang 7 rupa yang ia bungkus oleh plastik dan ia masukkan ke dalam sakunya. Asep sadar itu adalah persembahan yang sederhana. Asep juga tidak berharap banyak apabila makhluk tersebut tidak datang karena memang sesajen yang ia bawa kurang. Karena menurut Bu Ona, salah satu syarat utamanya adalah sesajen yang bisa mengundang makhluk itu agar dia bisa mengungkapkan keinginannya ketika ia mewujudkan diri di hadapan Asep. Asep kembali membuka catatan. Lilin yang menjadi penerang satu-satunya dia simpan di bawah batu agar tidak padam terkena angin malam. Dupa yang ia bawa mulai dinyalakan, lalu ia tancapkan tepat di bawah batu tersebut. Dia juga menyiapkan kopi hitam, lalu menyimpannya di dekat dupa yang ia nyalakan. Tidak lupa, dia juga menaburkan bunga yang dibungkus plastik, bunga 7 rupa yang dia beli dengan sisa uang yang ia miliki. Setelah semuanya siap, Asep akhirnya memulai ritualnya. Sebuah mantra pemanggil yang ditulis oleh Bu Ona di catatan tersebut dia bacakan dengan jelas. Matanya terpejam setelah mantra itu terucap. Dia berharap bahwa apa yang dia berikan kepada pemilik dari batu ini bisa datang dan membantunya atas segala permasalahan hidupnya. Namun, suasana di sekitaran tempat itu hening, seperti tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada angin yang berhembus kencang ataupun hawa dingin yang menusuk kulit. Tidak ada pula suara dari hewan-hewan malam yang saling bersahutan di sana. Asep tentu saja bingung akan hal tersebut. Bahkan matanya yang pada awalnya tertutup kini terbuka kembali. Dia seperti dibodohi oleh Bu Ona atas apa yang ia katakan. Apa karena sesajennya terlalu sedikit? Gumam Asep. Tampaknya dia sudah putus asa karena ritual seperti ini pun tampaknya tidak bisa membantunya. Buktinya, sesajen yang ia bawa tidak membuat makhluk itu muncul. Sesuatu yang menjadi jalan keluar baginya akan hidupnya yang seperti ini. Asep yang bingung harus melakukan apa lagi, kini mulai tertunduk. Dia seolah seperti sudah pasrah dan putus asa. Ia buang catatan dari Bu Ona. Dengan kepala yang terus tertunduk di depan batu itu, menangis. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi sekarang. Hawa dingin yang berhembus di tengah hutan membuat suasana semakin sedih, apalagi dia melakukan hal yang seperti ini. Semuanya hanya untuk membahagiakan 3 anaknya. Meskipun memang istrinya sudah tidak ingin berubah tangga lagi dengannya, bahkan dia sudah menutup semua pintu rumahnya, tapi mungkin saja ketiga anaknya masih bisa menyayanginya apabila dia bisa membawa uang yang banyak hingga membuat mereka senang. Di tengah tangis yang pecah itu, secara tidak sadar, hawa yang ada di sekitarnya mendadak hangat, seolah seperti ada obor yang menyala di sisi kiri dan sisi kanan dirinya. Hutan yang lebat di sekelilingnya pun secara perlahan-lahan menyala. Semuanya menjadi terang benderang. Entah apa yang terjadi. Wajahnya yang awalnya tertunduk kini Asep angkat secara perlahan. Matanya terbelalak. Dia seolah tidak percaya atas apa yang ia lihat sekarang. Sebuah batu besar dengan sesajen yang memenuhi tanah di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah rumah besar dengan kedua obor yang menyala di sisinya. Rasa ketidakpercayaan atas apa yang ia lihat membuatnya menatap rumah besar itu dengan seksama. Rumah besar yang terbuat dari kayu hutan yang ditumpuk dan membuat suatu rumah besar dengan atap rumbia berwarna hitam. Lalu di depannya ada sebuah pintu yang terbuat dari kayu dengan ukiran yang sangat cantik. Asep yang pada awalnya duduk seketika berdiri. Ia melihat ke sekeliling rumah itu dan terlihat banyak sekali obor yang menyala di sana. Di mana ini? Kok bisa ada bangunan seperti ini? Tanya Asep dalam hati dengan nada yang kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan yang ia rasakan, tiba-tiba tepat dari balik pintu tersebut nampak ada seseorang yang menjawab pertanyaannya. Tidak usah takut,
Kamu datang ke sini ingin bertemu denganku, kan? Suara itu terdengar jelas di kedua telinganya. Seketika dia pun menoleh ke arah pintu itu dan terlihat pintu itu terbuka secara perlahan. Nampak seorang wanita muncul dari balik pintu tersebut. Sesosok wanita dengan memakai baju hitam yang compang-camping, wajahnya hitam legam dengan gigi taring yang menonjol keluar. Rambutnya terlihat berantakan, bahkan saking berantakannya terlihat beberapa daun kering yang menempel di rambutnya. Wanita itu terkekeh ketika dia datang dan tetap menatap Asep dari balik pintu. Asep yang tahu bahwa sosok itu yang ia cari seketika menahan rasa takutnya dan mencoba memberanikan diri atas keinginannya datang ke tempat itu. Iya, iya, terima kasih. Sebenarnya saya ingin. Asep yang pada saat itu belum sempat mengatakan keinginannya, ucapannya tiba-tiba dipotong oleh sosok wanita itu. Dengan lambaian tangannya yang hitam legam dan kuku-kukunya yang sangat tajam, seolah sosok itu mengajak Asep untuk masuk ke dalamnya. Sudah, aku sudah tahu keinginanmu, katanya sambil menyeringai. Ayo, masuk dulu. Saat ini aku sedang baik, karena aku melihat ketulusanmu untuk menyerahkan seluruhnya kepadaku. Mari, kita makan dulu. Setelah itu aku hanya meminta hal yang sederhana untuk ditukar dengan kemauanmu, katanya sambil membukakan pintu dengan sangat lebar. Asep yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk. Dia menahan rasa takutnya dan mulai berjalan masuk ke dalam rumah tersebut bersamaan dengan wanita yang menyeramkan itu. Di dalam rumah tersebut terlihat hanya ada satu meja dengan sesajen-sesajen busuk yang tergeletak begitu saja. Aku hanya ingin kamu menemaniku makan saat ini. Hanya itu yang aku perlukan. Aku tidak perlu syarat-syarat lain lagi, katanya sambil mempersilahkan Asep untuk duduk di depan meja itu. Setelah kamu selesai dan keluar dari rumah ini, apa yang kamu mau sudah tersedia. Jadi sekarang tinggal temani aku makan makanan ini sampai perutmu kenyang. Asep yang kebingungan hanya bisa mengangguk. Dia awalnya sedikit jijik ketika melihat sesajen-sesajen busuk itu harus dimakan. Namun dia berpikir ulang kembali bahwa permintaan ini masih mending jika dibandingkan dengan umur yang harus ditukar atau sebuah tumbal yang harus ia siapkan. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Asep meraih sebuah apel yang ada di hadapannya. Dia langsung menggigit dan mengunyahnya. Ada sesuatu yang berbeda ketika apel itu mulai masuk ke dalam mulutnya. Ya, seperti ada sebuah hewan yang menggeliat-geliat di dalam mulutnya pada saat itu. Hewan yang entah apakah itu belatung itu ikut tersantap ketika dia mencoba memakan apel busuk yang ada di dalam sesajen itu. Wanita yang ada di hadapannya hanya tersenyum, namun matanya melotot tajam seolah menyuruh Asep untuk segera menghabiskan semua makanan yang ada di depannya. Asep mual. Bau busuk yang menyengat membuat dirinya beberapa kali terhenti ketika memakan makanan tersebut. Jangan dimuntahkan. Selalu sampai dimuntahkan, maka kamu harus mengulangnya lagi, katanya sambil tersenyum. Jujur, rasa takut Asep kini muncul kembali. Sosok itu terus menatap wajah Asep dengan tatapan yang tajam. Bahkan kini dia menyeringai hingga memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang tajam. Apa yang sedang Asep lakukan saat ini benar-benar menjijikan. Buah-buahan busuk itu dia makan satu persatu hingga ketika dia mulai menyantap pisang busuk yang ada di hadapannya, tiba-tiba Asep batuk. Semua makanan yang ada di dalam mulutnya keluar semua. Belatung-belatung yang ada di buah-buahan yang ia santap kini mulai ia keluarkan. Wanita itu tertawa seolah seperti senang kalau melihat Asep seperti itu. Suaranya benar-benar melengking hingga membuat kedua telinga Asep kesakitan. Asep hanya bisa menuruti apa yang sosok itu mau karena menurutnya ini semua lebih baik daripada meminta tumbal nyawa atau meminta setengah dari umurnya atas harta yang akan ia terima nantinya. Kamu
"Kamu sepertinya haus," kata wanita itu. Wanita itu seketika berdiri, lalu ia melayang menjauhi meja itu. Baju hitam legam dengan rambut yang berantakan membuat siapapun yang melihatnya melayang akan ketakutan. Begitu pula Asep yang pada saat itu masih duduk di meja tersebut. "Jangan takut, aku sudah bilang. Aku hanya minta kau temani aku makan di tempat ini." Wanita itu kembali datang dan kali ini sosok itu membawa 4 buah kelapa yang dia simpan di meja yang ada di depannya. Kelapa-kelapa itu ada yang sudah tua, ada pula yang masih hijau dan masih sangat muda. "Buka kelapa itu. Kamu pasti haus, tapi kamu harus berusaha sendiri untuk membukanya sebagai persyaratan ritual." Asep hanya bisa mengangguk, tidak ada kata yang terucap. Dia hanya ingin segera menyelesaikan ritual ini lalu membawa uang yang akan dia dapatkan setelah semua ini selesai. Ia menatap tajam ke arah 4 kelapa itu. Lalu tak lama ia mengambil yang paling muda. Kelapa itu dia pukul-pukul dengan keras. Bahkan dia sampai memukul dengan benda keras yang ada di sekitarannya. Kerongkongan yang sudah penuh akan makanan membuat dirinya terburu-buru atas apa yang sedang ia lakukan. Asep melemparkan kelapa itu ke arah kursi, lalu membantingnya ke sisi meja yang tajam. Bahkan dia sampai mengangkat kelapa yang paling muda itu setinggi-tingginya dan menghempaskannya ke tanah. Kelapa itu akhirnya terbelah dan terlihatlah air kelapa yang langsung ia minum langsung dari kulitnya yang keras. Wanita itu semakin tersenyum. Dia benar-benar senang kalau melihat Asep melakukan hal itu. Bahkan dirinya sampai bertepuk tangan saking senangnya atas apa yang dilakukan Asep. Sudah cukup. Aku senang kau sudah menemaniku makan makanan ini. Sekarang ritualnya sudah selesai dan kamu sudah tidak perlu mengkhawatirkan kehidupanmu mulai saat ini." Wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan seketika seluruh ruangan itu mendadak gelap gulita dan Asep yang ada di sana mendadak tidak sadarkan diri. Asep baru sadar ketika suara hewan yang muncul di pagi hari terdengar. Asep terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke sekeliling tempat itu ketika bangun dan ia menyadari bahwa dia kembali ke Batu Nangtung yang sudah ia datangi. Namun kali ini ada yang berbeda. Tepat di dekat ia berbaring terlihat ada sebuah karung yang sudah lusuh yang isinya ternyata adalah uang lembaran yang tergeletak begitu saja. Hal ini tentu saja membuat Asep kaget, apalagi dengan uang yang begitu banyak yang kini ia dapati. Hati Asep yang awalnya dilanda ketakutan kini berubah. Dia benar-benar senang atas apa yang bisa ia miliki sekarang. Tanpa membuang waktu sedikit pun, akhirnya Asep pun langsung berlari, segera pulang dan meninggalkan tempat itu dengan karung yang berisikan uang yang sudah ia pegang. Ritual di tempat itu rupanya berhasil. Asep kini menjadi kaya raya dengan uang sebanyak itu. Bahkan dia langsung pulang dan kembali ke terminal. Ia membeli beberapa mainan untuk anak-anaknya serta cincin emas untuk istrinya yang memang sudah tidak menginginkannya. Rasa bahagia kini memenuhi dirinya. Dia bahkan berencana akan memakai uang itu untuk usahanya kelak seperti yang dilakukan oleh Bu Ona. Namun semua rasa senangnya itu tiba-tiba sirna. Tepat ketika ia datang ke rumahnya dengan salah satu tangan yang penuh dengan mainan, rumah yang berisi istri dan ketiga anaknya kini mendadak ramai. Banyak orang yang keluar masuk dari rumah itu. Salah satu warga yang melihat Asep tiba-tiba saja berlari mendekatinya. Wajahnya benar-benar panik, bahkan dia langsung menarik tangan Asep agar bisa segera masuk dan melihat apa yang terjadi. Di sana seluruh warga dan tetangga nampak sedang berkumpul. Di tengah-tengah salah satu jasad seorang anak kecil yang terbungkus oleh kain kafan. Anak bungsu dari Asep kini sudah tidak lagi bernyawa. Dan ia baru mengetahui bahwa anak bungsunya meninggal dunia kemarin malam, tepat ketika dirinya sedang melakukan ritual.
Salah satu warga berkata bahwa anak bungsu Asep seperti merasakan sakit di sekitaran kepala, seperti ada sesuatu yang memukul-mukuli kepalanya tanpa sebab. Bahkan semakin lama rasa sakitnya semakin menyakitkan. Bahkan saking sakitnya kepala si bungsu sampai berdarah hingga akhirnya ia harus meninggal dunia pada malam itu. Asep tentu saja terdiam mendengar semua itu. Dia seperti teringat bahwa apa yang diceritakan oleh salah satu warga sangat mirip atas apa yang ia lakukan dengan buah kelapa muda yang ia buka secara paksa di tempat itu. Jangan-jangan, jangan-jangan. Asep berteriak. Dia baru sadar bahwa keempat kelapa itu sebenarnya adalah kepala dari keluarganya. Buah kelapa yang paling tua itu adalah istrinya, dan ketiga kelapa yang muda itu adalah anak-anaknya. Secara tidak langsung, Asep sudah menumbalkan salah satu anaknya hanya untuk mendapatkan kekayaan semu yang memang sudah ia miliki sekarang. Asep menangis mendengar hal itu. Dia benar-benar tidak menyangka jika kelapa yang semalam dia minum itu adalah airnya. Bahkan mungkin saja air kelapa yang dia minum itu adalah darah dari anak bungsunya. Rasa penyesalan kini muncul dan memenuhi dirinya. Asep menyesal atas apa yang ia lakukan pada malam itu. Kini Asep seperti tidak ada tujuan hidupnya. Bahkan bisa dibilang dia menjadi tidak waras dan tidak lagi bisa berpikir jernih atas apa yang sudah dilakukan. Asep kini hanya bisa berjalan tak tentu arah sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama anaknya yang kini sudah tiada. Uang yang banyak tidak akan pernah bisa membuat anak bungsunya kembali lagi padanya. Bahkan uang itu kini tidak bersisa akibat biaya pengobatan untuk jiwanya yang terguncang. Asep mungkin adalah salah satu contoh dari sekian banyak orang yang tertipu oleh tipu daya mereka, para makhluk yang seringkali menghasut manusia dan membuatnya terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita terhindar dari apa yang sudah dilakukan oleh Asep. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari MC Dik atau jadi kalau teman-teman mau mengunjunginya bisa Jurik Ciwidey ya, untuk itu bisa mengunjunginya di Karya Karsa maupun di Twitter. Dan kisah kali ini keren banget ya. Kisah perjalanan dari seorang mantan pelaku kriminal ya, mantan residivis lah ya, yang sudah masuk penjara, itu Asep, Kang Asep, yang mana ingin membuktikan. Jadi memang di saat seperti ini, di saat rapuh ya, Kang Asep bingung harus kemana. Sedangkan di lain sisi rumahnya sudah menolak dia, istrinya sudah menolak dia, anak-anaknya sudah tidak boleh lagi menemui dia. Disinilah jiwa dia hancur dan bertemu orang yang salah. Aduh, diarahkan ke satu gunung yang ada di Bandung. Lalu di sana dia melakukan perjanjian. Jadi apa ya? Sekali lagi ya, tipu daya dari iblis selalu menyesatkan, di mana iblis tersebut bilang, kamu hanya perlu menemani aku makan malam ini. Karena kelihatannya sederhana banget kan. Kamu hanya perlu menemani makan, dapat uang sekarung. Siapa yang nggak mau? Tapi ternyata di situ ada 4 butir kelapa, yang mana 4 butir kelapa itu ternyata adalah simbol dari yang paling tua. Kelapa tua adalah istrinya, dan 3 kelapa muda adalah anak-anaknya. Dan di sini Kang Asep ternyata memilih kelapa yang paling muda, yang mana ternyata itu adalah anak bungsunya lah yang ditumbalkan. Wow, jadi seperti kata teman-teman, tidak ada yang gratis di dunia ini. Karena ya, tidak ada yang gratis dan tidak ada yang instan. Ternyata harus pakai tumbal juga, dan itu adalah anak bungsunya. Jadi luar biasa kisah ini. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita petik dalam kisah barusan. Salah satunya adalah yaitu jangan pernah percaya dengan tipu daya dari iblis ya, atau iblis yang berwujud manusia, karena semuanya akan manis di awal tapi akan pahit di akhir. So, buat teman-teman, don't try this at home. Jangan pernah nyoba-nyoba yang begitu-gitu. Jangan pernah tergoda, apalagi punya keinginan, jangan sampai deh. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk.
Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain dari kisah barusan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan juga bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasi jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Ekstrim, kami upload di setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman ya yang punya kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata diangkat dari pengalaman pribadi, apabila memang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan seperti biasa di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.